Salam sejahtera saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Minggu 28 November 2021. Kita berjumpa kembali dalam program Belajar Sekolah Sabat setiap hari. Hari ini judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Ingatlah Pelangi. Mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan anugerah Tuhan buat hari ini. Dan kami bersyukur dan kami akan belajar firman-Mu. Berkati dan tuntun kami sehingga kami memperoleh hikmah dan pengetahuan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pertama kali kata ingat muncul di dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian 9. Ketika selesai air bah yang meliputi seluruh bumi, Tuhan memberitahukan kepada Nuh bahwa Dia akan menaruh pelangi di langit sebagai sebuah tanda dari perjanjiannya dengan semua makhluk di bumi. Bahwa Dia tidak akan pernah lagi menghancurkan semua yang ada di bumi dengan air bah. Marilah kita baca firman Tuhan dalam Kejadian 9 ayat 8-17. Bagaimana kata ingat digunakan di sini dan apa yang kita dapat pelajari dari penggunaannya dalam hubungannya dengan bagaimana kita harus mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi kita. Tentu saja Allah tidak membutuhkan pelangi untuk mengingat janjinya dan perjanjiannya. Dia bisa saja hanya berbicara dalam bahasa yang manusia bisa mengerti. Sebaliknya, pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa Dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air bah. Dengan kata lain, pelangi ini bertujuan untuk menolong manusia untuk mengingat perjanjian khusus Allah yang telah dibuatnya. Dengan demikian, setiap kali pelangi itu muncul, umat Allah akan mengingat bukan hanya penghakiman Allah terhadap dunia yang penuh dengan dosa, tetapi juga kasih-Nya kepada dunia dan janjinya untuk tidak menghukum dunia dengan air bah lagi. Jadi kita melihat di sini pentingnya ide tentang mengingat janji. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengingat amaran-amaran Allah, mengingat tindakan Allah dalam dunia ini, pelangi di langit menjadi semakin penting saat ini ketika berdasarkan kesinambungan dari hukum alam. Banyak ilmuwan menolak ide bahwa pernah ada sebuah air bah di seluruh bumi. Betapa mengagumkan ketika Ellen G. White menulis bahwa sebelum air bah datang, banyak orang memiliki ide yang sama bahwa kesinambungan hukum alam mengesampingkan kemungkinan bahwa akan ada air bah di seluruh bumi yang bisa terjadi. Dia menulis bagaimana orang yang bijaksana berargumentasi bahwa hukum-hukum alam itu kukuh sehingga Allah sendiri tidak dapat mengubahnya. Ellen G. White dalam Alpha Omega jilid 1 halaman 101. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum air bah orang-orang berargumentasi berdasarkan hukum-hukum alam bahwa air bah itu tidak akan datang saat ini. Sesudah air bah, orang berargumentasi juga berdasarkan hukum alam bahwa dulu tidak pernah ada air bah. Namun demikian, Allah dalam firman-Nya menyatakan kepada kita tentang air bah dan memberikan sebuah tanda kepada dunia bukan hanya tentang air bah, tetapi janjinya untuk tidak akan mengirim air bah ini lagi. Jadi, jika kita mengingat arti dari pelangi, kita dapat memiliki jaminan yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah bahwa firman Allah itu pasti. Dan jika kita dapat percaya firman-Nya sehubungan dengan janji ini, mengapa kita tidak percaya firman-Nya dalam segala hal yang Dia sampaikan kepada kita juga? Kali berikut, ketika Anda melihat pelangi, pikirkan janji-janji Allah itu. Bagaimana kita bisa belajar untuk percaya semua janji-janji Allah itu. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat menarik sekali pelajaran kita hari ini. Kiranya kita akan mendapatkan berkat dengan pertolongan Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat janji dan perjanjian Tuhan. Biarlah kami akan senantiasa mendapatkan berkat melalui pelajaran Sekolah Sabat hari ini. Tuhan berkati kami sekalian, berkati seluruh pemirsa, sehingga mengalami sukacita, damai, sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai bertemu kembali untuk pelajaran esok hari. Kiranya Allah menyertai kita sekalian.